Candy, candy. Hey, 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 hey. Candy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami, NIM E2019-2050. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2. Di dalam kesempatan ini, saya kembali akan membacakan review saya tentang penjelasan inflasi. Yang mana pada video ini adalah video ketiga saya dalam mata kuliah ekonomi makro. Nah, langsung saja saya akan membacakan hasil review saya, kemudian saya akan menanggapi materi tentang inflasi itu sendiri. Yang pertama adalah inflasi menurut ekonomi universal dan Islam. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang inflasinya dulu. Apa sih inflasi tersebut? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, di sini adalah inflasi sendiri jika kita melihat di suatu negara, yaitu di mana suatu keadaan yang harga barang di suatu negara tersebut itu mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi, sehingga harga tersebut terus-menerus melunjang atau harganya itu semakin tinggi di suatu negara dan waktu tertentu. Contohnya di Indonesia mengalami inflasi pada bulan Januari sampai April ataupun Mei. Nah, di situ tersebut menjadi salah satu inflasi di suatu negara yang pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, macam-macam inflasi. Inflasi sendiri memiliki beberapa macam yang terdiri dari berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kemudian berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri. Nah, dalam macam-macam inflasi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Dalam laju inflasi tersebut atau berdasarkan sifatnya itu memiliki tiga faktor lah istilahnya, yaitu inflasi merayap. Yang mana inflasi merayap itu maksudnya inflasi yang masih rendah, yang tingkat inflasinya itu atau kenaikan harga barang di suatu negara itu hanya mencapai 10% saja setahun. Kemudian inflasi menengah. Nah, inflasi menengah ini inflasi yang mana naiknya suatu barang di sebuah negara itu hanya 10% sampai 30% setahun saja. Nah, kemudian yaitu namanya inflasi tinggi. Yang mana inflasi tinggi ini sangatlah parah ataupun sangat berdampak terhadap negara. Yang mana inflasi tersebut ini mengalami kenaikan harga lebih dari 30% atau kadang mencapai 100% lebih kenaikan harga di dalam satu tahun. Nah, kemudian yaitu berdasarkan penyebabnya dari inflasi tersebut. Nah, inflasi ini memiliki dua penyebab atau dua kejadian inflasi yang bisa terjadi di suatu negara karena sebab-sebab ini. Yang pertama yaitu sebab permintaan. Inflasi ini tumbuh karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat, yang mana permintaan masyarakat terhadap barang-barang tersebut itu sangatlah tinggi, sehingga mengalami inflasi. Kenapa mengalami inflasi? Karena permintaan. Karena di sisi lain produk atau persiapan atau penyimpanan suatu barang itu tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan permintaan masyarakat, sehingga suatu barang tersebut menjadi naik harganya
karena keterbatasan barang tersebut. Seandainya contohnya dalam suatu perkara beras itu kita memiliki persediaan beras hanyalah 50 kilo saja di toko, contohnya saja 50 kilo. Nah, tetapi masyarakat ini permintaan berasnya itu sangatlah tinggi, sehingga terjadilah kenaikan harga di dalam suatu barang tersebut. Yang kemudian yaitu inflasi penawaran. Inflasi ini tumbuh karena kenaikan biaya produk atau berkurangnya agregatif. Nah, itu tadi berdasarkan penyebab dari inflasi sendiri. Kemudian berdasarkan asal dari inflasi. Berdasar asalnya ini terbagi menjadi dua, yaitu berasal dari dalam negeri, yaitu bisa disebut dengan domestic inflasi. Yang kedua berasal dari luar negeri, import inflation. Selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Nah, di sini sebab-sebab inflasi memiliki 3 sebab, yaitu inflasi permintaan. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat yang berlebihan. Kemudian yaitu inflasi penawaran, disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produk. Nah, kemudian inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur permintaan dan penawaran. Kemudian yang bagian D, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, di ekonomi Islam ini terbagi menjadi beberapa, yaitu natural inflasi, yang mana adalah inflasi alami yang disebabkan oleh alami yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrisi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran dan naiknya permintaan. Kemudian yaitu human error inflasi atau error, seperti korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan, atau pasar uang dan pasar barang itu tidak seimbang, sehingga terjadilah inflasi. Kemudian yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini ada beberapa dampak dari inflasi tersebut. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungnya. Kemudian yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, untuk meningkatkan kecenderungan berbelanja, atau terutama itu untuk barang-barang non-primer dan mewah. Kemudian yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, seperti menumpuk kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, serta mengorbankan inflasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Kemudian yaitu solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Ada 2 solusi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal sendiri dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Kemudian yaitu kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneter tersebut untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensi dalam output jangka menengah dan jangka panjang.
demi mencapai suatu harga stabilitas dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya paparkan dalam reviewan materi tentang inflasi ini. Baik, kemudian saya akan menanggapi atau pertanyaan dari saya tentang inflasi sendiri, yaitu apakah Indonesia pernah mengalami inflasi dalam jangka waktu yang panjang, dan apakah penyebab dari terjadinya inflasi pada saat itu, kemudian kebijakan apa yang digunakan untuk menjadi suatu solusi dalam inflasi pada masa itu. Terima kasih, itu saja tanggapan dari saya dan reviewan materi inflasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.